warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam bahagia, jumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Tati Sulastri di sore yang senja yang indah ini. Apa kabar untuk Anda yang ada di rumah? Semoga Anda semuanya sahabat Mutiara Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa istiqomah dapat menjalankan ibadah puasa Anda sampai akhir nanti. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelawuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa, sudah hadir di studio narasumber kita, juga bintang-bintang tamu kita dari 3 kelompok majelis taklim. Saya akan sapa dan akan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat datang bunda-bunda soleha di studio CWM. Dan perkenalan dari sebelah kiri ya, sebelah kanan saya, berarti sebelah kanan saya yang biru hitam. Dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatannya di bulan Ramadan ini apa saja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Mabrur, ketuanya saya sendiri, nama saya Ananda. Ananda. Namanya Ananda. kamu? Ananda. Ananda. Ya, silakan. Kami kebetulan kepengurusannya baru Ibu. Jadi untuk kegiatan tahun ini memang belum maksimal, selain pengajian rutin dengan biasanya ada buka bersama untuk kegiatan Ramadannya dengan tadarus. Tadarus, ya. Anggotanya ada berapa semua tadi Bu? Sekitar 20 kurang lebih sekitar 30 orang Ibu. 30 Iya. orang. Bilang barunya itu terbentuk sudah berapa lama Bu? Berapa tahun atau berapa bulan? Belum sampai 1 tahun. Berapa bulan? Pemilihannya sekitar 8 ke 9 bulan gitu. Ya jadi baru ya Bu Iya. ya. Yang tepatnya di kilometer 10 masuk ya? Iya, ya Allah. Iya. Mudah-mudahan Bu ya, Majelis Taklim Al-Mabrur kilometer 10 bertambah anggotanya. Amin. Ya, Terima kasih. bertambah maju ya. Alhamdulillah, terima kasih sore hari ini sudah Terima kasih, hadir Bu. ya Bun ya, bergabung di dalam Tadabur Ilmi. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Iya. Majelis Taklim Al-Mabrur kilometer 10 baru terbentuk ya. Tapi kalau nggak salah itu di sana juga ada namanya Al-Mabrur Bu ya kayaknya. Oh, ada pergantian pengurus. Iya. Alhamdulillah, selamat Ibu jadi ketua baru ya di Al-Mabrur ya. Selanjutnya perkenalan yang di tengah yang cantik melok-melok dari jauh-jauh sudah menyala-menyala. Ibu-ibu soleha dari mana? Silakan, ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa? Kegiatan di bulan Ramadan apa saja? Silakan Ibu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim At-Taubah. At-Taubah ya Bu ya. Iya. Yang selalu keren, masjidnya sudah mantap, kegiatannya full. Silakan Ibu. Iya, kegiatan kami pengajian kami setiap Kamis kami adakan pengajian. Pengajiannya setiap Kamis. Kamis. Ya. Kita mengaji dan mengkaji. Mengaji dan mengkaji ya. Dan di bulan Ramadan ini kami ada tadarusan tiap selesai sholat subuh. Alhamdulillah kita sudah
hatam 1 kali. Insya Allah mudah-mudahan bisa 2 kali. Alhamdulillah. Dan kita juga ada buka bersama. Kita juga memberikan takjil ke di masjidnya Masjid sendiri. Raya dan Iya. di lembaga. Iya. Tadi anggotanya ada berapa semua, Anggota Bu? kami semua ada 50 orang, tapi yang 50 hadir di orang. sini Iya. 25. 25. Alhamdulillah, Iya. terima kasih Ibu Iya. untuk kehadirannya dan untuk perkenalannya Majelis Taklim At-Taubah yang selalu eksis, kegiatannya padat. Saya tahu ini Ibu ya. Karena BKM-nya juga bekerja sama baik dengan Majelis Taklimnya, makanya mudah-mudahan Majelis Taklim At-Taubah tambah maju, tambah berkembang. Amin. Anggotanya Ya tambah Rabbal banyak, tambah sejahtera Bu ya. Amin, ya Alhamdulillah, Rabbal. terima kasih. Selanjutnya yang merah-merah merona ya, cantik dan soleha dari Majelis Taklim mana? Anggotanya ada berapa dan kegiatannya di bulan Ramadan apa saja? Silahkan Ibu perkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim IKASER, Ikatan Keluarga Seram, Distrik Sorong Kepulauan. Kami punya anggota 40 orang, namun yang hadir pada hari ini kurang lebih 17 orang. Iya. Kemudian kegiatan kami pada Ahad sore kami baca Yasin. Setiap Ahad ya Bu ya? Iya, Setiap Ahad sore ya. kita baca Yasin. Kita selingan dengan Al-Barzanzi. Berjanji. Iya. Ya. Kemudian kegiatan kami di bulan Ramadan ini kami tadarusan selesai tarwih. Kemudian pembagian takjil dan buka bersama. Kami juga memberikan takjil ke masjid untuk kaum duafa. Ke masjid yang di Dom ya Bu Dom, ya? iya. Jadi anggota yang hadir ini semua dari Dom Bun? Tinggal di Dom? Alhamdulillah semua dari Dom. Masya Allah. Persiapan dari jam berapa Ibu mau ke sini? Jam 3 Bu. Masya Allah. Sudah masak di rumah? Sudah meninggalkan masakan untuk Alhamdulillah. suami? Iya, Sudah? sudah. Alhamdulillah, memang ibu-ibu soleha harus begitu ya Bu Amin. ya. Majelis Taklim Ikatan Keluarga Seram. Baru ya Bu ya ini ya di CWM baru ya? Iya. Iya, insya Allah tahun depan hadir dengan bapak-bapaknya. Keluarga Seram kasih penuh studio, ya Bu ya. Iya. Boleh, terima kasih juga untuk kasidahannya ya. Makasih perkenalannya ya. Makasih sudah perkenalan dari 3 bintang tamu yang hadir, dari 3 kelompok bintang tamu yang hadir sore hari ini. Cantik dan manis, mau cerah semuanya, alhamdulillah. Dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini yang memang sudah tidak asing lagi mungkin untuk warga Kota Sorong, terutama di CWM, karena beliau selalu mengisi acara di Mutiara Islam. Beliau adalah Bapak Ustadz Didin Ahmad Wahyudin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatan Ustadz? Seperti biasa. Padat lari-lari ya Ustadz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga juga senantiasa diberi kesehatan dan bisa mengisi atau memberikan tausiah, memberikan ilmu kepada umat Ustadz ya. Amin insyaallah. Oke. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah kita tidak terasa sudah di penghujung Ramadan ya Ustadz ya. Iya. Akan mengambil materi apa ini Ustadz? Insyaallah tentang ada kaitannya mengetuk pintu surga dengan sedekah. Mengetuk pintu surga Surga dengan dengan sedekah. sedekah. Iya. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio, bagaimana cara kita mengetuk pintu surga dengan sedekah? Sedekah yang bagaimana? Diterima yang bagaimana? Kita ikuti kajian selengkapnya oleh narasumber kita. Silakan Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wa qala aidan innal muttaqina fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Baik pemirsa, ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, juga semua yang ada di rumah atau di mana saja kita berada, kita sebagai umat Islam insyaallah yang berbahagia pada sore hari ini, sepatutnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dan juga bisa melihat siaran langsung Mutiara Ramadan pada hari ini di hari Selasa ya, insyaallah tanggal 2 April 2024 ya. Salawat dan salam semua terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya tentunya menjadi umat yang istiqomah. Kita selalu berusaha menjadi umat yang istiqomah di dalam menjalankan tuntunan dan ajarannya yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya insyaallah ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian serta pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-22 ya. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, dan juga yakin perlahan-lahan Ramadan akan meninggalkan kita ya. Perlahan-lahan kita akan ditinggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita, dan suatu saat Ramadan ini akan berganti ya, berganti bulan, yaitu dengan bulan Syawal di hari kemenangan nanti insyaallah. Walaupun sebagian kecil ada saudara kita yang sudah meninggalkan Ramadan terlebih dahulu ya. Selamat Ramadan artinya ya sudah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita insyaallah mengacu daripada ibrah pelajaran yang kita bisa diambil, mudah-mudahan puasa yang sedang kita laksanakan di tahun ini menjadi lebih baik ya, lebih bagus daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua karena tidak ada jaminan lagi apakah nanti tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak ya. Makanya kita menjadikan puasa ini yang lebih baik ya, lebih berkualitas dibanding dengan tahun-tahun yang lalu ya. Baik jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini adalah tentang mengetuk pintu surga dengan sedekah. Nah, jadi kita sudah paham ya, sedekah itu seperti apa, surga itu seperti apa ya. Yang terpenting mungkin dilintas dari kita ada bahwa surga itu adalah sesuatu tempat yang sangat menyenangkan ya. Tidak ada yang tidak menyenangkan di alam surga. Jangankan di dalam surga, di taman-taman surga saja sangat luar biasa. Maka ada satu ayat dalam Al-Qur'an mengatakan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka kuncinya kepada kita kalau ingin masuk ke surga menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, insya Allah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena semua ini adalah keinginan kita semua bahwa di dalam surga itu yang penuh dengan kenikmatan. Ya, mudah-mudahan tujuan kita juga semua satu keluarga kita semua sama-sama dimasukkan ke dalam surga. Amin. Tapi ada komanya, bersama-sama. Kalau bersama-sama kan nikmat Bu ya. Kalau makan berjamaah juga nikmat. Tapi kalau sendiri-sendiri bagaimana rasanya? Nah, maka berusaha kita menjadikan kita dengan keluarga kita menjadikan semua dalam satu janahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa Mutiara Ramadan yang sama berbahagia, kalau surga sudah didapatkan insyaallah pintunya apa? Ya, salah satunya kita mengetuk pintu dengan sedekah. Sedekah itu seperti apa? Apakah hanya dengan uang? Tidak. Makanya ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, di dalam sahabat itu kan banyak, ada orang-orang yang saudagar kaya, pedagang-pedagang. Ada juga orang-orang yang fakir. Artinya fakir itu kekurangan ya, atau fakir miskin. Kalau fakir itu memang lebih lemah daripada miskin ya. Kalau fakir itu sudah tidak punya apa-apa. Nah, tapi kalau miskin masih punya penghasilan tapi masih kurang. Itu miskin. Ya, tapi di sini tidak ada yang miskin Pak ya.
tidak ada yang miskin. Ya. Jadi para pemirsa Mutiara Ramadan berbahagia, salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini iri dengan mereka-mereka. Mereka itu bisa dengan uang, kemudian dia melaksanakan atau memberikan apa saja yang dia miliki. Tetapi bagi kita tidak ada uang. Apa yang kita berikan ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan bahwa jangankan dengan materi. Ketika kita bertemu dengan saudara kita adalah dengan senyum. Senyum itu adalah sedekah juga. Jadi artinya sedekah itu bukan hanya dengan materi. Boleh saja dengan apa? Senyum. Dengan senyum. Atau ada kaitannya dengan sholat, boleh. Ada. Kenapa sedekah itu dikatakan dikaitan dengan sholat? Ada relasi, korelasinya, tidak ada hubungannya. Ya, ada. Ya. Seperti apa antara sedekah dengan sholat? Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk mungkin yang paling utama itu adalah bapak-bapak ya, dalam kaitannya sedekah dengan sholat. Ya. Ada beberapa hadisnya panjang. Tapi mengutip dari salah satu hadis yang paling panjang, kemudian terakhir dari bait hadis itu adalah wabikuli tamshiha ila sholati sodako. Setiap kaki yang engkau langkahkan ila sholati, ke tempat menuju sholat, ya tempat menuju sholat siapa itu? Masjid, musola, karena mau sholat ceritanya. Termasuk mungkin ibu juga di luar sholat ke masjid mau pengajian, mau tadarus, karena masjid itu bukan tempat sholat saja. Boleh jadi untuk belajar, untuk syiar. Yang di zaman Rasulullah kan untuk berperang, bermusyawarah. Yang intinya adalah tempat sholat itu masjid selain itu kan bisa untuk belajar. Maka setiap kaki yang engkau langkahkan, maka itu dijadikan sedekah. Nah, barangkali banyak ketika kita jauh dari masjid, kita berapa langkah. Apalagi ketika pada bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa bertadarus di masjid. Langkahnya dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jadi pahalanya sangat luar biasa tentang sedekah. Yang kedua, bahwa sedekah itu adalah merupakan satu kebaikan. Jadi rumusnya, ini ada rumusnya. Sedekah itu rumusnya itu adalah sedekah sama saja dengan kebaikan. Kebaikan sama saja dengan sedekah. Hadisnya sangat pendek, jamaah rahimakumullah ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufun shadaqah. Apa? Kullu ma'rufun shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kebaikan apa? Bukan hanya dengan uang saja, tetapi dengan mungkin bisa dengan tenaga. Mungkin ada saudara kita, tetangga kita, ada yang lagi kesusahan, ada bencana, ada kematian. Nah, kita pasang tendanya, bikin bunga-bunganya, ibu-ibu semua. Itu juga dengan tenaga, dengan pikiran, dan sebagainya. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan uang saja. Dan yakin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah, pasti kita akan, janji Allah pasti akan diganti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi dikatakan di dalam surat ke-34. Surat apa coba? Surat Saba, surat urutannya ke-34 di ayat 39. Boleh nanti para pemirsa, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim bisa melihat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 39. Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Maka dialah Allah yang sebaik-baik pemberi rizki. Nah, ini misalkan kalau kita berbuat kebaikan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ibu-ibu jemaah rahimakumullah, setiap kebaikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk sedikit tausiah. Nanti kita sambung kembali. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, tetaplah bersama kami. Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah.
Alhamdulillah pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Tadabbur Ilmi Mutiara Ramadan, dan masih dengan tiga kelompok bintang tamu kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim Al-Mabrur kilometer 10, Majelis Taklim At-Taubah, Majelis Taklim Ikatan Keluarga Seram, Kepulauan ya Bu ya, Kepulauan begitu ya. Iya, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Didin Ahmad Wahyudin SAG dengan materi yaitu tentang mengetuk pintu surga dengan sedekah. Apa dan bagaimana tadi sudah dibahas sedikit oleh narasumber, namun masih ada beberapa. Untuk itu jemaah di studio kita ikuti kajiannya, namun saya akan sapa karena saya lihat banyak yang mengantuk. Apa kabar ibu-ibu salehah semuanya? Alhamdulillah sehat. Cinta, iya, kurang kompak deh. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Iya deh, walaupun bahagianya sambil tegang bahagia. Nah, tapi yang jelas saya lihat wajah-wajah ibu-ibu pada sore hari ini, alhamdulillah pada sehat semuanya dan bahagia tentunya Bu ya. Semuanya masih puasa, ibu-ibu? Ada yang sudah bolong puasanya? Ada, ya nggak apa-apa. Kita ini kan wanita, perempuan pasti ada yang tidak, ada bolongnya ya. Masih siap kita dengerin tausiah kembali ya ibu-ibu ya? Iya, untuk itu kita persilakan Ustadz, silakan dilanjutkan. Baik para pemirsa Mutiara Ramadan yang sama-sama berbahagia, baik di studio maupun dari rumah. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa dengan sedekah ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga bahwa sedekah itu adalah merupakan obat yang jitu, obat yang sangat memberikan respon kepada kita. Ya, penyakit yang diobati dengan sedekah. Bukan penyakit apa, bukan sakit perut, bukan stroke, bukan bisa juga ya, tapi minimal dalam sakitnya ada sakit berkaitan dengan hati. Karena penyakit itu ada dua, ada penyakit yang secara medis, ya mungkin migran, mungkin asam urat dan sebagainya. Tapi ada juga penyakit hati. Penyakit hati itu kan banyak, mungkin bisa dimiliki oleh setiap orang. Yakinnya setiap orang punya penyakit hati. Apa itu penyakit hati dari diri seseorang? Sombong, apalagi iri hati, dengki, bakhil, sirik. Terutama berkaitan dengan sedekah adalah bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Mere, ge, hese. Nah, susah. Kalau mere itu kan memberi, ge itu juga mere, ge, susah. Jadi memberi saja susah. Itu orang yang pelit. Nah, ada kaitannya. Ustadz, tadi apa namanya? Mere, ge, hese. Mere itu memberi, ge itu juga, hese itu susah. Memberi saja susah. Tak kira bahasa ini. Itu bahasa India. Bahasa India ya. Nah, kalau orang Sunda seperti saya itu mere, ge, hese itu orang pelit. Nah, jadi ibu-ibu jemaah rahimakumullah, ada kaitannya kalau penyakit hati yang gelisah, termasuk gelisah nih. Kalau suka gelisah, itu pasti diobati. Ya. Ada seorang ibu-ibu yang hidupnya wah, tahu wah tidak? Tahu. Nah, uangnya di lemari saja banyak, itu orang kaya. Kalau kita kan di dalam lemari itu apa? Baju. Kalau orang kaya itu semua uang. Nah, uang ada, baju juga ada. Dibuka uangnya beda dengan kita uangnya rusuh-rusuh ya. Nah, mereka kan dari bank semua. Tetapi ketika dia hidupnya mewah luar biasa, tapi di hatinya gelisah. Tahu gelisah? Tahu. Nah, dia cemerut dan tidak menampakkan kebahagiaan. Padahal apa yang ada di dalam dirinya banyak, ada semua. Kemudian tiba-tiba sang ibu itu pergi ke orang yang bijaksana. Jangan orang dukun, tidak boleh ya. Nah, ke orang yang bijaksana. Dia sharing, boleh. Bapak, saya ini begini, saya tidak bisa merasakan kebahagiaan. Saya ini gelisah terus dan sebagainya. Nah, terus pas orang yang bijaksana mengatakan, ibu apa yang kurang dari ibu? Tidak seperti orang lain, ibu bisa membeli apa saja yang ibu punya, yang miliki. Tidak semua orang seperti ibu. Ibu mau beli motor, tidak kredit, semacam kita kan susah. Mau beli mobil juga ada, mau beli pesawat juga ada, karena uangnya banyak. Tapi kenapa ibu tidak merasakan kebahagiaan? Itu sudah. Nah,
Jawabannya bisa dihayati dengan akal, pikiran, dengan hati. Ibu kan banyak hartanya, ya, banyak hartanya, ya. Beliau mengatakan, ibu tidak akan merasakan kebahagiaan ketika ibu mencari kebahagiaan. Tetapi ibu akan merasakan kebahagiaan ketika ibu membagi kebahagiaan. Di sini ada dua kata, mencari kebahagiaan dan membagi kebahagiaan. Nah, apa maksudnya? Kata si ibu ini kurang paham. Ibu kan banyak hartanya. Coba bagi-bagi kepada orang-orang yang kelaparan. Nah, banyak kalau di Jawa orang kelaparan. Coba bagi-bagi harta ibu kepada orang-orang yang tidak punya rumah, yang rumahnya di kolong jembatan banyak. Ya. Coba bagi-bagi kepada orang-orang yang tidak anaknya tidak sekolah, dan bagi-bagi kepada orang yang kenal maupun yang tidak kenal. Insya Allah dengan demikian ibu akan berasa bahagia. Seminggu kemudian dia bagi-bagi apa yang disampaikan oleh orang bijak. Ternyata betul. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dia merasakan kebahagiaan dan langsung satu minggu kemudian kepada orang bijak mengatakan, betul Bapak apa yang Bapak katakan, ibu tidak akan merasakan kebahagiaan ketika ibu mencari kebahagiaan, tetapi ibu akan merasakan kebahagiaan kalau ketika membagi kebahagiaan. Jadi hidup itu adalah berbagi, Bapak Ibu. Berbagi, berempati, artinya apa? Merasa kasihan dan akan melembutkan hati. Ya, kata Rasulullah, berilah makan fakir miskin dan berilah anak yatim, insya Allah akan melembutkan hati kita. Maka perlu kita untuk berbagi. Nah, kemudian dengan sedekah pun juga nanti akhir daripada kehidupan kita sudah meninggal, ada di dalam padang mahsyar. Padang mahsyar itu ada dikumpulnya manusia setelah dari alam kubur bangkit, kemudian semua dia padang mahsyar. Kemudian padang mahsyar itu sangatnya panas sekali. Bayangkan matahari yang sekarang berapa jarak yang jauh, nanti ada sejengkal dari kita. Ini kalau dari saya ini 20 jengkal. Karena 20 jengkal begini, panasnya sangat luar biasa. Tergantung amalan kita di dunia masing-masing. Akhirnya karena panas mengeluarkan keringat. Keringatnya ada yang mungkin satu begini sampai melebihi kepalanya, banjir dengan keringat sendiri. Nah, disitulah ibu-ibu jemaah rahimakumullah, sedekah akan menaungi ketika panas dan akan menjadi penolong kita. Akhirnya apa? Seperti karena panas ada payungnya. Itulah merupakan salah satu bentuk-bentuk sedekah yang kita harus keluarkan. Nah, sementara begini, kita ini sering menilai bahwa orang yang bersedekah itu kan di atas ya. Orang yang bersedekah itu adalah orang yang berjasa. Betul ya? Menurut kita. Di mana orang yang bersedekah itu orang yang berjasa. Kalau tidak dibangun masjid ini, kalau saya tidak dibantu oleh Bapak ini bagaimana? Nah, akhirnya apa? Kita sering menilai bahwa orang yang bersedekah itu orang yang berjasa. Tapi mohon maaf, ada menurut dari ulama Syekh Abu Bakar Syekh Sulaiman Al-Abqar, beliau mengatakan begini, ketika kita bersedekah ya kepada siapa saja, jadi jangan hanya kita orang muslim, orang Islam bersedekah dengan orang Islam saja, tidak, karena Nabi pun mengajarkan kita bersedekah kepada non-muslim, kepada siapa saja, dibolehkan kita dengan siapa saja, karena apa? Ini ibadahnya ibadah sosial. Ibadah kemasyarakatan, kita itu harus baik dengan orang tanpa memandang agama. Kepada siapa saja. Nah, ketika kita bersedekah kepada siapa saja, yakin para pemirsa di rumah atau di mana saja berada ataupun ada di sini, mungkin ibu-ibu dari Majelis Taklim ya, dari Seram, dari Al-Mabrur, satu lagi dari At-Taubah, mungkin pernah kita dalam keadaan kepepet, perlu uang, pernah tidak? Kita perlu uang. Nah, siapa yang membantu? Apakah orang muslim sendiri? Belum tentu. Orang muslim juga ada yang pelit. Betul tidak? Nah, ternyata yang membantu itu adalah orang Nasrani, orang bukan dari agama kita. Dia baik. Dia berbuat baik kepada kita. Dan pernah mungkin sebaliknya juga orang Nasrani ketika butuh uang, kita yang membantu kepada mereka. Jadi jangan mengharap, seperti anak saya Abi, kenapa itu orang Papua atau orang Kristen dikasih makanan kah bulan puasa ini? Kasih nak,
karena dia juga lapar. Jadi memberikan sedekah, kue-kue apa saja bukan hanya kepada yang puasa. Sementara di dalam keluarga, di dalam tetangga dia ada kelaparan, itu yang harus dikasih juga. Ya, sama-sama dikasih, tidak memandang kepada siapa saja. Maka Sunan Al-Baqarah mengatakan, ketika kita bersedekah kepada siapa saja, baik kepada siapa saja ya, maka yang berjasa itu bukan yang memberi. Kenapa bukan orang yang memberi, melainkan yang berjasa itu orang yang diberi atau orang yang menerima. Kok kenapa orang yang berjasa itu orang yang menerima atau orang yang diberi sedekah? Karena jawabannya, karena orang yang diberi atau orang yang menerima sedekah itu membuka pintu-pintu keberkahan, ada pintu-pintu dan keberkahan kepada orang yang bersedekah. Ada doa, didoakan dan sebagainya. Maka itulah yang menjadikan salah satu mereka berjasa, dan pasti ada didoakan oleh orang yang diberi. Akan satu kebahagiaan, bukan diberi dengan uang saja, tapi dengan kesehatan, diganti dengan kesehatan, anak-anak yang soleh-soleha, istri yang soleha, suami yang soleh dan sebagainya. Bukan hanya dengan materi lagi ya, seperti itu, diganti dengan berbagai macam Allah memberikan balasannya kepada orang yang bersedekah. Nah, seperti itu. Ustaz, terima kasih untuk kajian, untuk ilmunya pada sore hari ini. Insya Allah jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita sore hari ini. Dan pemirsa di rumah nanti kita memberikan kesempatan untuk bertanya. Namun jangan kemana-mana ya pemirsa, karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Terima kasih pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, Anda masih tetap setia bersama kami, juga jamaah di studio yang hari ini yaitu dari 3 kelompok majelis taklim, dari Majelis Taklim Al-Mabrur kilometer 10, Majelis Taklim At-Taubah, Majelis Taklim Ikatan Keluarga Seram Kepulauan yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah cerah-cerah, bahagia, saya mau sapa kembali supaya tidak ngantuk. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat ya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cantik. Iya. Ini semuanya dari Ustadz ya. Ustadz bilang kalau sehat pasti bahagia, nggak ada orang yang sakit itu. Begitu ya. Orang sakit itu nggak bahagia. Jadi yang sehat, bahagia karena semua karena cinta ya ta. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Alhamdulillah, tapi kok lemes sekali gitu. Ya pasti ada bayang-bayang di rumah ya, yang di rumah belum dimasakin atau persiapannya belum ya. Tapi alhamdulillah pemirsa di rumah, juga sahabat Mutiara Ramadan, jamaah di studio, kita tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu soleha yang mau bertanya kepada narasumber kita tentang materi yang tadi atau tentang kehidupan rumah tangga, tentang apa saja ya. Yang penting tidak boleh tentang sara dan politik. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, siapakah dia dari Al-Mabrur? Silakan ibu. Dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ananda, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Iya. Sebagai ibu rumah tangga ini kan sumber penghasilan kita kan umumnya ya Pak ya. Bagaimana ibu? Bagaimana? Sebagai ibu rumah tangga, Iya. sumber penghasilan kita kan pada umumnya hanya dari suami. Iya. Apabila misalnya ada keluarga dekat, entah itu kakak, saudara, orang tua yang kurang sehat, sedang sakit, sedangkan ada juga tetangga yang memerlukan. Kira-kira siapa yang dahulu kita bisa sedekahkan, kita punya harta? Terima Yang kasih. bisa disedekahkan ya, ada keluarga yang sakit, tetangga juga ada yang sakit, kayak gitu. Oke, terima kasih ibu. Terima kasih. Ya, kita berikan lagi kesempatan. Ya, silakan ibu berdiri yang jauh di sana, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Sebenarnya tadi Ustadz sudah berbicara tentang sedekah. Apa balasan yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang rajin bersedekah? Yang kedua, Dengan Ibu siapa tadi? Dengan dengan Ibu Astri Kasim dari Majelis Taklim Ibu Astri Kasim. Ibu Astri, satu saja pertanyaannya dulu, Bu, iya, ya. baik, itu aja Ustadz. Iya. Terima kasih. Balasan untuk orang yang rajin bersedekah, Ustadz. Dua pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Amanda, yaitu penghasilan, ya itu kalau kita rumah tangga. Keluarga ada yang sakit, tetangga ada yang sakit. Manakah yang harus dibantu, Ustadz? Ya. Dermawan banget itu, Ustadz, ya. Ya. Bingung, tetangganya sakit, jadi kebingungan mana yang harus didulukan, Ya. Ustadz. Silakan. Ya, pada umumnya bahwa istri ini berpenghasilannya dari suaminya rata-rata. Walaupun ada dari sisi lain ada ibu-ibu juga yang bekerja. Ya, suami istri bekerja. Ada juga yang ibunya hanya cuma rumah tangga. Nah, ketika bersedekah yang paling bagus yang bagaimana? Ya, kita bersedekah itu kepada yang paling terdekat daripada keluarga kita dulu. Nah, keluarga yang terdekat. Jadi jangan kepada ke orang lain. Sementara kalau kita bersedekah kepada orang lain, sementara kita punya sendiri keluarga terlantar. Nah, jadi yang paling didahulukan itu adalah yang kita punya keluarga dekat. Nah, tetapi ada kemungkinannya juga ketika keluarga dekat, tapi ada yang lebih membutuhkan, mana yang paling urgensi sekali, yang paling butuh pada saat itu kasihkan dulu kepada orang yang sangat memerlukan. Nah, kita bisa pilih-pilih. Walaupun itu tetangga, dia butuh sekali saat yang itu. mana yang paling dibutuhkan sekali, yang paling urgen, ya, yang paling sekali dibutuhkan. Ya, syukur-syukur kalau dua-duanya bisa diberikan sedekah, ya alhamdulillah, ya. Tetapi yakin saja, ya, suatu saat pasti akan ada jalan. Mungkin misalkan sekarang butuhkan keluarga juga, tapi ada yang lebih penting lagi, misalkan kasihkan kepada tetangga yang lagi sakit dan sebagainya. Di samping itu juga ada usaha lagi, insya Allah dari jalan yang terduga bisa lagi nanti untuk keluarga. Itu ada feedbacknya, ada timbal baliknya, Ibu. Ya. Yang penting kita memilih mana yang paling urgen, yang paling penting. Ya, Ibu Amanda. Kalau dua-duanya penting, Ibu, ya. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya, Bu, ya. Pilih yang paling terpenting. Kalau memang keluarga yang ini, ya keluarga duluan, ya. Kalau memang tetangganya urgen sekali, ya Ustadz, ya, didulukan begitu. Ibu Amanda. Selanjutnya Ibu Astri tadi, Ustadz. Apa balasan bagi orang yang rajin bersedekah? Silakan. Ada balasannya tentu, ya, ibu-ibu yang sama-sama mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersedekah, ya. Sekarang mau bertanya, Ibu, yang bersedekah bapaknya atau ibunya? Boleh jadi yang bersedekah itu bapaknya. Boleh jadi yang bersedekah itu ibunya. Atau bersedekah juga anaknya, sama siapa saja. Nah, ada di dalam sebuah hadis yang sangat menyentuh kita. Wa may saral musirin yasru alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan saudaranya, maka Allah akan mudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Contoh balasannya apa? Ibu mengatakan balasannya. Contoh, mungkin orang tua itu kan bisa bapak atau ibu, ya, bersedekah kepada seseorang. Nah, kepada seseorang. Kemudian apa balasannya? Ternyata bapak ibu punya anak, diberikan kemudahan baik dalam ilmunya, dalam sekolahnya, ada kelebihan apa, diberikan kemudahan. Nah, kemudahan itu diberikan kepada siapa? Anak-anak kita. Jadi anak-anak kita lewat anak sendiri, seperti itu. Ya. Ibu bapak bersedekah, nanti apa balasannya? Diberikan kepada anak. Jadi ingat bapak ibu, ketika ibu bersedekah kepada siapa saja, kemudian Allah berikan apa? Pahalanya kepada siapa? Kepada ibu, karena memberi. Tapi balasannya belum tentu diberikan kepada ibu. Ya, boleh saja kepada anak kita, cucu kita, ya, seperti itu. Yakin akan diberikan balasan yang nyata. Nah, itu banyak kejadian peristiwa yang dialami oleh kita, ternyata anak-anaknya diberkahi. Artinya dimudahkan atas kebaikan daripada orang tua kita. Begitu, ya, Ibu Astri. Makanya itu ya? Jadi kebutuhan ibu-ibu, ya. Sedekah itu bukan hanya apa? Kebutuhan saja. Kita kasih kebutuhan. Karena orang yang memerlukan, kasih saja, Pak. Kasih. Ya, artinya apa? Hidup ini dua. Saya sering mengatakan. Yang pertama, memudahkan urusan orang lain. Jangan, yang kedua, jangan suka
mempersulit. Kalau ibu suka mempersulit, ada orang minta tolong, dipersulit sama ibu bapak, yakin anak-anaknya nanti ada yang dipersulit lagi. Yakin saja. Makanya jangan suka balasan ada. Hukum karma itu ada. Jangan sampai kita mempersulit orang lain. Walaupun misalkan kita ada, aduh, pura-pura tidak ada, itu dosa. Saya mau pinjam uang, padahal dia mampu ada. Wah, dia tidak mau. Kalau memang tidak mau, jangan bohong. Saya tidak ada, itu bohong. Bicara dari sejujurnya. Orangnya kan bandel untuk saya tidak akan kasih kamu. Karena apa? Untuk yang lain kan tahu berarti tidak mau. Tapi kalau sudah tidak mau, baru membohong lagi. Padahal mampu, itu tidak boleh. Oke, makasih Ustadz untuk jawabannya. Kita berikan kesempatan lagi untuk ibu-ibu dari keluarga Seram. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Rumakat dari Ikatan Keluarga Seram Kepulauan. Pak Ustadz izin yang ingin saya tanyakan di sini, terkadang kita ini kepingin sekali bersedekah, apalagi niat sedekah kita itu kita niatkan kepada orang tua-tua kita yang sudah meninggal. Ya, boleh. Namun terkadang kami dibatasi oleh keterbatasan, kekurangan, terkadang seperti itu. Namun niat kami untuk bersedekah atas nama orang tua itu sangatlah besar. Kira-kira kalau hal ini seandainya terjadi, mohon Pak Ustadz kira-kira solusi seperti apa? Artinya kita luruskan niat kita itu pada saat mau bersedekah, tapi kita dalam kondisi yang serba kekurangan. Makasih Ibu untuk. Baik, demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sangat dipahami. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali dari Ibu Fatma Rumakat. Lanjut satu lagi. Ya, silakan dari Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hestianti. Ibu siapa? Ibu Hestianti. Hestianti, ya. Dari Majelis Talim Al-Mabrur. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bila seseorang yang jarang bersedekah? Itu aja Pak Ustadz. Sangat dipahami. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan yang sangat bagus dua-dua dari Ibu Fatma Rumakat. Kepingin sekali ya Ustadz bersedekah untuk orang-orang tua yang sudah meninggal namun kondisinya kurang mampu. Bagaimana solusinya Ustadz? Silakan. Ya, kepada Ibu Fatma Rumakat ya. Kita sebagai anak pingin sekali kepada orang tua, apalagi orang tuanya sudah meninggal. Berbagai macam banyak bentuk-bentuk kebaikan daripada seorang anak kepada orang tua. Yang pertama itu kata Rasulullah, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bentuk-bentuk apa saja yang harus kita kerjakan kepada orang tua bila mana orang tua sudah tidak ada, meninggal?" Rasulullah mengatakan, meminta ampunanlah kepada Allah atas dosa-dosanya. Artinya mendoakan. Yang pertama itu mendoakan. Nah, setiap sholat, jangan hari ini meninggal orang tua, hari itu saja tahlilannya, setelah itu sudah tidak mendoakan. Jadi mendoakan itu selamanya, setelah meninggal orang tua selamanya, tidak ada batasnya. Kita mendoakan orang tua, itu yang pertama. Yang kedua tadi yang disampaikan Ibu, bahwa kita ingin bersedekah tapi kondisinya mungkin ya, jangankan seperti itu, niatnya saja sudah diterima oleh Allah, sudah dicatat dan itu sudah mendapatkan pahala. Tapi Ustadz tidak bisa memberikan, hanya niat saja, sudah niatnya saja sudah diberikan pahala. Apalagi kalau dikerjakan, itu sudah dapat pahala Ibu. Karena memang keterbatasan. Kecuali kalau ada uang, pura-pura tidak boleh. Ya, ada. Ya Allah, saya ingin niat sekali ya Allah kepada orang tua. Tapi kondisinya seperti itu. Mudah-mudahan di lain waktu pasti ada rezeki bisa bersedekah untuk nama orang. Boleh bersedekah atas nama orang tua. Ya Allah, saya sedekah ini untuk orang tua supaya orang tua juga dapat pahalanya. Memang tidak ada hubungannya, artinya apa? Karena orang sudah meninggal tidak bisa apa-apa. Betul tidak? Orang meninggal itu tidak bisa apa-apa. Karena sudah hidupnya di mana? Di akhirat. Di akhirat itu kan tepat mendapatkan balasan saja.
apa yang diberikan dikerjakan ketika di dunia. Nah, akhirat itu. Kalau dunia bagaimana? Dunia itu darul a'mal lazajah. Dunia itu tempat berbuat, tempat beramal. Baik amalnya baik, buruk itu tempatnya di dunia. Mau mencari suami ibu mencari yang halal silakan. Mau korupsi juga kayak pejabat silakan. Itu tempatnya di dunia. Ya, bukan sebenarnya dunia itu darul jazaa la amal, tempat berbuat baik buruknya itu di dunia, bukan balasan, Bu. Bukan balasan. Baru akhirat adalah darul jazaa la amal. Akhirat adalah tempat balasan, bukan beramal. Nanti kalau sudah di akhirat saya mau beramal, tidak ada lagi yang akan menunggu balasan dan balasannya. Jadi yang terpenting niatnya saja sudah dicatat oleh malaikat. Kebaikan, mendapatkan pahala ya. Itu niatnya saja walaupun tidak dilaksanakan. Yang penting niatnya. Banyak niat saja Ibu. Kalau sedekah dengan doa juga kan bisa. Nah, sedekah dengan doa. Atau yang tidak kalau tadi Ibu mengatakan mau sedekah tapi dengan uang belum ada, boleh dengan doa. Atau boleh, ya Allah, saya akan membacakan Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an untuk orang tua. Boleh. Sedekah dengan membaca Al-Qur'an boleh. Ya, sedikit-sedikit satu hari mungkin satu baris, mungkin 2 menit, terus setiap sholat. Boleh juga. Kan jarang ya seperti itu. Dengan Al-Qur'an, ya Allah saya untuk orang tua. Ya. Seperti Begitu Ibu ya. Ibu Fatma. Ya, mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz. Yang satunya tadi Ustadz, bagaimana dari Ibu Tabani Estianti ya, bagaimana hukumnya jika seseorang itu tidak pernah bersedekah? Ya, kalau masalah hukum itu ada dosa atau tidaknya. Tetapi orang yang jarang bersedekah itu akarnya orang yang tidak empati, tidak berempati, tidak merasakan kasih sayang kepada orang lain, merasakan seolah-olah kita punya segalanya, sombong. Maka itu seolah-olah itu dibenci oleh Allah. Bahwa orang yang bersedekah itu adalah la yuhibbullah yuhibbun nas, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jadi jawabannya apa? Orang yang jarang sedekah ya jarang dijauhi oleh manusia. La yuhibbun nas, tidak dicintai oleh manusia. Biasanya orang sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, qaribun jannah, qaribul nas. Tetapi orang yang jarang sedekah, yang katakan pelit, itu dekat dengan neraka, jauh dengan surga. Namun Ustadz, jika orang yang mau ingin sedekah yang tidak pernah sedekah itu orang tidak mampu, bagaimana? Kalau orang tidak mampu, memang amal apa yang mau disedekahkan dengan harta, tapi boleh dengan perbuatan. Kalau misalkan orang miskin sedekahnya bagaimana? Ya boleh dengan perbuatan. Ya, dengan membantu orang, membantu tetangga dan sebagainya, dengan tenaga, dengan pikiran dan ilmu dan sebagainya, walaupun tidak punya materi atau uang. Ya. Iya. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan jamaah di studio puas dengan jawaban Ustadz. Namun jika kurang, nanti setelah selesai acara bisa bertanya kembali Ibu ya. Iya. Pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, jangan kemana-mana. Yang dinanti-nantikan pasti di akhir acara kuis Ramadan tentunya. Jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Jamaah di studio, juga pemirsa di rumah dan sahabat Mutiara Ramadan, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di sore hari ini. Masih dengan bintang tamu kita, 3 kelompok majelis taklim dari Al-Mabrur kilometer 10, dari majelis taklim At-Taubah, dari majelis taklim Ikatan Keluarga Seram Kepulauan, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Didin Ahmad Wahyudin SAG, dengan materi yang sangat menarik yaitu tentang mengetuk pintu surga dengan sedekah apa dan bagaimana. Tadi sudah dibahas dan sudah memasuki season dialog, namun masih ada yang penasaran ingin bertanya. Kami masih berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang soleha dari Majelis Taklim At-Taubah yang mau bertanya. Silakan langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Istiatun dari Majelis At-Taubah. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang bersedekah. Bagaimana kalau istri itu bersedekah tanpa melalui suami?
Tanpa diberitahu ya suaminya tanpa ya. diketahui suami. Istri kerja sendiri, suami kerja sendiri, ada penghasilan masing-masing. Oh begitu. iya ya. Itu berdosa atau bagaimana Pak Ustadz? Iya, makasih Terima untuk Piatun, pertanyaan yang sangat bagus. Ustadz, Iya, langsung saja. iya. Ya. Karena ini suami istri Bu ya. Iya. Namanya suami istri kan punya. Suami kerja, Suami kerja, istri kerja. Jadi dua-duanya dua kerja punya ya. penghasilan masing-masing. Masing-masing. Ustadz. Iya. Tapi ini berurusan dengan sedekah ya, Iya. tanpa sepengetahuan suami. Nah, jadi suami itu bagaimanapun juga harus dihargai. Nah, walaupun ibu punya penghasilannya lebih besar daripada suami, tetap itu suami. Iya. Etikanya, adabnya dikasih tahu. Nah, Ya. dikasih tahu ya ke suami, bapak atau abi saya gini-gini supaya alhamdulillah. Karena apa? Supaya Boleh berkah. jadi kalau tidak tahu bagaimana. Kalau misalnya melarang, sekalipun ibu berbuat baik, kalau suami melarang tidak boleh. Nah, artinya begitu. Tapi ini kalau suaminya soleh, insya Allah. Ya, artinya harus bagaimanapun juga. Yakin saya tidak kasih tahu juga, suami itu pasti akan merespon, akan mendukung tanpa. Tetapi ada juga adabnya diberitahu, etikanya ya. diberitahu. Nah, Berarti itu dihargai melihat ya, daripada etikanya ibu, adabnya dikasih tahu, ya dikasih tahu. Oke, Iya. jadi begitu ya Bunda sayang. Ada yang begini, saya kan sedekah, saya punya uang sendiri. Walaupun sendiri, tapi dihargai. Dikasih tahu. Kasih Jadi tahu. kita saling Adabnya ibu menghargai ya, ya, etikanya menghargai. seperti itu. Oke Bunda sayang, jadi saling menghargai ya, dikasih tahu walaupun hasil uang kita sendiri. Dan pemirsa juga jamaah di studio, waktu juga yang memisahkan kita, dan kita sudah di penghujung acara, yaitu memasuki sesi berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Ya, pemirsa di rumah, untuk Anda silakan nantinya di line telepon 0813 4460 7766. Pertanyaan diberikan oleh bintang tamu dan hadiahnya pun diberikan oleh bintang tamu pada sore hari ini. Silakan dari yang mana dulu ya? Ya, silakan dari Al-Mabrur deh. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Majelis Taklim Al-Mabrur adalah siapa nama Ketua Majelis Taklim Al-Mabrur periode ini? Oke, saya tahu, saya jawab ya. Tidak ada. Untuk pemirsa di line telepon 0813 4460 7766 tadi sudah perkenalan. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Mabrur yang baru? Ini periode yang baru ya, baru beberapa bulan ya, sudah alhamdulillah sudah berjalan lancar karena sudah lama dan pergantian pengurus. Ketuanya namanya siapa ya? Silakan pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Halo, assalamualaikum. Pasti ini orang kilometer 10 ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Hairunisa. Hairun. Hairunisa. Ya, di belakang gor. Paspornya. Iya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Jawabannya? Ananda. Ya, Ibu. tunggu dulu. Berarti benar apa salah, Bun? Iya, benar. Benar. Tetangganya kayak Ibu ya, itu tadi. Ya. Makasih Khairunisa di Gor. Selamat Anda beruntung. Hadiahnya bisa diambil di CWM dengan membawa tanda pengenal. Ya, berikutnya pertanyaan kedua dari Majelis Taklim At-Taubah. Hadiahnya sangat menarik, yaitu sepasang mata tangan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, siapa Ketua Majelis Taklim At-Taubah? Ya, siapakah nama Ketua Majelis Taklim At-Taubah? Kita sore hari ini perkenalan semuanya tadi ya. Kalau pemirsa mengikuti dari awal pasti tahu. Yang senyum manis di depan silakan di 0813 4460 7766 deh. Silakan. Ya, pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim At-Taubah?
Tapi ini yang Al-Mabrur tadi baru diganti. Kalau At-Taubah ini ketua sudah lama ya. Yang lama belum diganti. Ya, silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Siapakah dia? Siapakah namanya? Saya kasih bocoran ya, namanya Ibu Haji. Ya. Namanya Ibu Haji ya. Ibu Haji siapa ya? Silakan di 0813 44 60 77 66. Ketua Majelis Taklim At-Taqwa. At-Taqwa itu di kilometer 8 ya. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Putus. Dia masih mikir-mikir namanya ini, aduh, lupa ki. Halo. Ya, kita berikan kesempatan untuk Majelis Taklim keluarga Seram yang memberikan pertanyaan. Silakan. Halo, ada, silakan. Halo, assalamualaikum. Tadi baru buka-buka buku. Minta tolong Bang Google. Namanya siapa ya? Ada? Tidak ada? Kita berikan kesempatan untuk keluarga. Halo, assalamualaikum. Tetangganya kah dengan Ibu Haji? Halo, assalamualaikum. Iya. Nanti kembali lagi boleh deh. Kita berikan pertanyaan kepada ibu-ibu dari keluarga Seram. Ya. Satu pertanyaan dari Ibu siapa yang ini ya? Dengan Ibu Nima Ismail. Ibu Ismail ya, silakan. Dari MTI Kasir Kepulauan. Pertanyaannya, apa judul salawat yang tadi kita bawakan pada saat pembukaan tadi? Wow, ya. Pemirsa di rumah, di line telepon 0813 44 60 77 66. Tadi ibu-ibu dari keluarga Seram ada membuka dengan membawakan satu buah lagu kasidah. Ya. Salawat. Apakah judul lagu kasidah yang dibawakan? Iya. Salawat. Salawatnya ya, salawatan. Salawatan tadi dibuka dengan salawatan. Apa judul salawatannya? Halo, assalamualaikum. Halo. Ini bukan orang dong karena. Halo. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan. Iya, dengan ibu siapa di mana? Ibu Emma di Malanu. Ibu Emma di Malanu. Iya, Malanu ya. Paspornya. Marhaban ya Ramadan. Iya. Jawabannya. Salawat busro. Kasih kuat dulu suaranya. Kenapa macam sambil tidur kah ibu sayangku? Yang jelas dulu pertanyaan jawabannya. Halo. Tidur betulan. Selawat kubro. Betul ibu? Busro. Kubro katanya. Tidak. Ibu tinggal jawab benar apa salah. Dia jawab pertanyaannya selawat kubro. Busro. Salah, begitu aja ya. Salah ibu, kita berikan kesempatan kepada yang lainnya di line telepon 0813 44 60 77 66. Ya, tadi ibu-ibu dari Majelis Taklim Keluarga Seram membawakan salawat di pembukaan acara. Yang ditanyakan, salawat apakah judulnya? Silakan ibu. Ya, silakan. Sulit kah? Tadi lagunya, selawatnya panjang ya, goyang kanan, goyang kiri. Lihat goyangannya ibu-ibu sampai lupa deh judulnya apa ya. Iya. Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Apakah judul selawatannya pada sore hari ini dibawakan oleh ibu-ibu keluarga Seram? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Edi Sud. Edo? Edi Sud. Adakah? Bisa di copy? Bapak Edi Sud. Oh, Edi. Ya. Paspornya? Yang tadi pertanyaan tadi Bu Ketua Majelis Taklim Masjid At-Taqwa itu Haji Sunarti.
Oh, jawaban yang mana, Pak? Silakan. Bu Haji Sunarti. Orang pertanyaannya lain di sini nih. Yang tadi mungkin. Kira-kira bagaimana? Dibolehkan atau tidak, Ibu? Hah? Iya, Bapak. Rupanya tetangganya Ibu sendiri ini ya. Ya, silakan Bapak Edi ya. Terima kasih. Anda benar sekali, Ibu Haji Sunarti, benar ya, Bu ya? Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, pertanyaan yang kedua, yang berikutnya tadi. Berikan kesempatan yang lainnya ya untuk judul atau selawatan yang dibawakan oleh keluarga Seram. Silakan. Sulit? Yang tadi dari Al-Mabrur sudah ya. Oh, Al-Mabrur masih satu. Silakan. Al-Mabrur. Berikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Irfati Ningsi. Iya. Saya memberikan satu pertanyaan. Hari ini judul dari Mutiara Ramadan. Kalau bisa dijawab. Judulnya ya, Judul materi sore hari judul ini. materi. Oke, Tema. terima kasih Ibu sayang. Pertanyaan bagus sekali. Pemirsa di rumah, silakan langsung di line telepon 0813 44 60 7766. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Erna di Gajah. Iya, Erna pasportnya? Marhaban di Jakarta 1445 Hijriah. Oke, sip. Ya, jawabannya? Mengetuk pintu surga dengan sedekah. Bagaimana Ibu? Betul? Salah? Betul. Hah? Betul. Betul, betul Ibu. Jangan begini saja, nggak dengar Bu ya. Ya, makasih Ibu juga yang nelpon tadi ya. Makasih, Anda beruntung. Hadiahnya bisa diambil di kantor CWN di jam kerja. Selanjutnya pertanyaan lagi, satu lagi dari Ikatan Keluarga Seram. Berapa ketebak tadi? Diganti Bu pertanyaannya. Silakan. Silakan Ibu. Ibu Ketua saya. Baik, siapa nama Ketua Majelis Taklim Ikatan Keluarga Seram Ya, dari Kepulauan? Ya. Pemirsa di rumah silakan di line telepon 0813 4460 7766. Halo, belum ditanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Uminya Fata di Malanu. Di Malanu, ya. Silakan, pasportnya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, mantap. Ya, jawabannya? Ibu Haji Sunarti. Ya. Sudah lewat Ibu, itu sudah ketebak. Itu Ketua At-Taubah. Sekarang yang ditanya Ketua Kerukunan Keluarga Seram. Ya. Silakan. Tahu? Kalau tidak tahu, beri kesempatan kepada yang lainnya. Ya. Silakan pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Keluarga Seram sore hari ini? Ya, silakan. Kalau ini tidak ada KKN karena di DOM tidak ada ini saringan telepon. Bisa? Ya, silakan pemirsa. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Kerukunan Keluarga Seram? Ya. Siapakah dia? Saya kasih bocoran juga, namanya Ibu siapa ya? Silakan pemirsa. Ibu Ketua Keluarga Seram ini juga banyak aktivitas sehingga kita tahu semuanya. Banyak yang ditahu ya. Banyak yang dikenal. Itu bocorannya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dia masih ragu-ragu. Ya. Susah mungkin. Bocorannya bahwasanya Ketua Kerukunan Keluarga Seram ini ibunya aktivitasnya banyak, makanya banyak diketahui orang juga. Siapakah dia namanya? Ketua Keluarga Seram? Pemirsa di rumah? Tidak ada? Iya. Satu?
Tidak. Ya. Kayaknya sulit ya, dua-dua ya. Oke deh. Kita simpan saja hadiahnya deh. Ya, simpan saja hadiahnya untuk besok, ha? Ya. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan di rumah, terima kasih Anda sudah bergabung. Yang dapat hadiah pada sore hari ini, selamat untuk Anda dan hadiahnya bisa diambil di kantor CWM ya. Dan untuk bintang tamu, terima kasih sudah berbagi kasih pada kesempatan yang berbahagia ini kepada pemirsa di rumah. Tentunya saya akan sapa kembali. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, macam kurang gemes Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Oke, karena cinta, karena sehat, insya Allah diberikan sehat terus, panjang umur, dan insya Allah kita dapat dipertemukan di Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya, Ustadz, ibu-ibu soleha semuanya, sehat semuanya. Insya Allah kita dapat bertemu di tahun depan ya Ustadz ya. Dan kita sudah berbagi rezeki, berbagi ilmu, wawasan pada sore hari ini Ustadz. Closingnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang ada di studio, juga di rumah. Mari kita mengclosingkan di acara sore hari ini bahwa sedekah adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, rezeki atau materi, maka senantiasa kita salurkan lagi dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah insyaallah hati akan menjadi bahagia. Dengan sedekah insya Allah kita akan memberikan empati kepada saudara kita dan yakin semua perbuatan sedekah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting niatnya dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak akan mendapatkan keberkahan juga. Mudah-mudahan insya Allah kita jadikan sedekah itu sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita sehari, tidak dilihat dari banyaknya tetapi sebagaimana kita usaha kita, kecil atau banyak Allah tidak melihat seperti itu, tetapi melihat usaha kita ya, banyak atau sedikitnya. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah dan membantu orang, insya Allah orang pun juga akan membantu kita kelak di kemudian hari untuk anak kita, insya Allah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih dimaafkan. Demi kesempurnaan majelis kita, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz sekali lagi ucapan terima kasih untuk ilmu dan tausiahnya pada sore hari ini. Juga terima kasih kepada sponsor kami yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih kepada bintang tamu kita yaitu Majelis Taklim Al-Mabrur kilometer 10, Majelis Taklim At-Taubah, Majelis Taklim Ikatan Keluarga Seram yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih kepada IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kota Sorong yang telah mengirimkan mubalik-mubaliknya pada kesempatan bulan Ramadan ini, dan terima kasih kepada seluruh kru CWM Channel yang telah bekerja. Akhirnya ucapan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa, dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu di waktu dan jam yang sama di esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.